Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam beserta salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, langsung saja. Saya dari kelompok penyakit influenza ingin mempresentasikan yang dimana di anggota saya yakni Husnul Hatimah, Nurul Afra Sahrir saya sendiri, dan Nurul Bahjah Hasim. Selanjutnya, di mana subtopik penyakit influenza yang pertama, apa itu virus influenza? Yang kedua, bagaimana epidemiologi penyakit influenza? Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis virus influenza? Yang keempat, bagaimana sifat virus influenza? Dan yang kelima, bagaimana morfologi virus influenza? Yang keenam, bagaimana cara penularan dari virus influenza? Yang kedelapan, bagaimana cara pencegahan virus influenza? Dan yang terakhir, sebutkan integrasi keislaman virus influenza. Baiklah, pemateri yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya yakni Husnul Khatimah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja yang pertama yaitu definisi dari influenza itu sendiri. Nah, influenza merupakan penyakit yang dapat menyerang hewan dan manusia dengan penyebabnya yaitu virus Orthomyxoviridae. Influenza merupakan suatu penyakit infeksi akut saluran pernapasan, terutama ditandai oleh demam, menggigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai oleh pilek, sakit tenggorokan, dan batuk non-produktif. Kemudian epidemiologi dari penyakit influenza. Influenza merupakan penyakit yang dapat menjalar dengan cepat di lingkungan masyarakat. Walaupun ringan, penyakit ini tetap berbahaya untuk mereka yang berusia sangat muda dan orang dewasa dengan fungsi kardiopulmoner yang terbatas. Juga kepada pasien yang berusia lanjut dengan penyakit ginjal kronik atau gangguan metabolik endokrin, sehingga dapat meninggal akibat penyakit yang dikenal tidak berbahaya ini. Serangan penyakit ini tercatat paling tinggi pada musim dingin di negara beriklim dingin dan pada waktu musim hujan di negara tropik. Pada saat ini sudah diketahui bahwa pada umumnya dunia dilanda pandemi oleh virus influenza itu sendiri, sekitar 2 hingga 3 tahun sekali. Jumlah kematian pada pandemi ini dapat mencapai puluhan ribu orang, jauh lebih tinggi daripada angka-angka pada keadaan non-epidemik. Next. Kemudian jenis penyakit influenza. Ada 3 jenis virus influenza, yakni yang pertama influenza A. Nah, influenza A sering terjadi secara musiman yang menyebabkan epidemik atau pandemik. Virus influenza dapat dibedakan menjadi banyak subtipe berdasarkan pertanda berupa tonjolan protein pada permukaan sel virus. Yang kedua yaitu influenza B. Influenza B berlangsung secara sporadik pada lingkungan tertentu seperti panti jompo, panti asuhan asrama, barak tentara, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu influenza C. Influenza C biasanya tidak menimbulkan wabah atau epidemik, lebih ringan dan jarang menimbulkan keluhan sama seperti influenza B. Influenza ini juga termasuk golongan yang ringan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pemateri selanjutnya yakni saya sendiri, yaitu sifat virus influenza. Salah satu ciri penting dari virus influenza adalah kemampuannya untuk mengubah antigen permukaannya atau H dan N, baik secara cepat atau mendadak maupun lambat. Peristiwa terjadinya perubahan besar dari struktur antigen permukaan yang terjadi secara singkat disebut antigenesis. Dan virus influenza mempunyai sifat dapat
bertahan hidup di air sampai 4 hari pada suhu 220 Celcius dan lebih dari 30 hari pada suhu 00 Celcius. Mati pada pemanasan 600 Celcius selama 30 menit atau 560 Celcius selama 3 jam dan pemanasan 800 Celcius selama 1 jam. Virus akan mati dengan deterjen disinfektan, misalnya formalin, cairan yang mengandung iodin dari alkohol 70%. Next. Morfologi yang selanjutnya ini morfologi virus influenza. Morfologi dari virus influenza adalah berbentuk spheris dengan ukuran 80 sampai 120 mm mikron. Permukaan virion ditutup dengan tonjolan panjang 10 sampai 12 mm mikron yang ditutup dengan envelop virus. Dengan genom RNA terdiri dari envelop lipida dengan permukaan glikoprotein, hemagglutinin, dan neuraminid. Hemagglutinin berfungsi sebagai reseptor terhadap sel dan menstimulasi kekebalan tubuh. Next. Dan selanjutnya yakni penularan penyakit influenza. Penularan influenza secara alami berasal dari percikan ludah saat bersin atau batuk. Penyebaran dapat pula berasal dari kontak langsung dan kontak tak langsung. Virus influenza B menyebar dalam waktu 1 hari sebelum gejala timbul, tetapi pada kasus influenza A baru tampak setelah 6 hari. Penyebaran virus influenza pada anak berlangsung selama kurang dari 1 minggu pada influenza A dan 2 minggu pada influenza B. Masa inkubasi influenza berkisar dari 1 sampai 7 hari, tetapi umumnya berlangsung 2 sampai 3 hari. Baiklah, pemateri selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya yakni Nurul Bahji Hasyim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya membahas tentang pencegahan penyakit influenza. Yang paling pokok dalam menghadapi influenza adalah pencegahan. Infeksi dengan virus influenza akan memberikan kekebalan terhadap infeksi virus yang homolog, karena sering terjadi perubahan akibat mutasi gen antigen pada virus influenza dengan jalur strain virus influenza yang telah mengalami perubahan ini, kekebalan yang diperoleh melalui vaksin sekitar 70%. Vaksin influenza mengandung subtipe A dan B saja karena subtipe C tidak berbahaya. Diberikan 0,5 mm subkutan atau intramuskuler. Vaksin ini dapat mencegah terjadinya mixin dengan virus yang sangat patogen H5N1 yang dikenal sebagai penyakit avian influenza atau flu burung. Nasal spray flu vaccine, live attenuated influenza vaccine dapat juga digunakan untuk pencegahan flu pada usia 5-50 tahun dan tidak sedang hamil. Ada beberapa kebiasaan yang biasa dilakukan, yaitu dengan cara relaksasi. Jika kita dapat mengajari diri sendiri untuk relaks atau santai, maka dengan sendirinya kita juga dapat mengaktifkan sistem imunitas tubuh. Diduga ketika kita melakukan relaksasi, maka interleukin atau bagian sistem imunitas yang merespon terhadap virus flu akan meningkat dalam aliran darah kita. Selanjutnya itu ada konsumsi yogurt. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi yogurt yang rendah lemak setiap hari dapat mengurangi resiko